gaduh jadinya. Ya, kenapa saya bilang gaduh iya? Karena ini mungkin berawal dari konten-konten yang membuat video. Ini awalnya konten-konten yang membuat video yang mengambil nama pesulap merah dan dijadikan satu dengan Ibu Ida Dayak ya kemarin, dan dalam narasi konten-konten dalam video itu eh, sebenarnya hanya fiksi, tidak ada diadakan dan membuat cerita sendiri. Ya, ini menimbulkan reaksi begitu keras pesulap merah ya, dan pada akhirnya pesulap merah ini melakukan klarifikasi dan pada akhirnya melebar bro polemik ini ya. Jadinya bukan antara Ibu Ida Dayak, pesulap merah, dan juga konten-konten yang membuat narasi yang gimana ya, yang mengada-adakan cerita gitu kan, bahkan melebar sampai ke Dayak ya, menyebut nama Dayak, dan tentu ini menimbulkan reaksi lagi ya, menimbulkan reaksi lagi kepada atau saudara-saudara kita yang di Dayak sana ya, tentunya seperti itu. Dan apa sih penyebabnya ke apa ya, pemuda Dayak, orang-orang Dayak jadinya begitu tersinggung terhadap pernyataan pesulap merah ini? Kata-kata apa yang membuat apa eh, para orang-orang Dayak ini bisa tersinggung? Coba kita lihat dulu ya, kita cermati dulu mana kata-kata yang bikin kerana situ sampai bisa tersinggung. Coba kita lihat dulu. Mungkin karena Ibu Ida Dayak ini bawa nama Dayak itu, karena Dayak atau Kalimantan tuh entah kenapa di Jakarta, Jabodetabek diyakini seolah-olah itu daerah yang mistis banget atau ilmunya kuat banget. Ini pasti banyak nih nanti di kolom komentar ya, yang komentar, kalau nggak percaya santet datang lu ke Kalimantan sini, kalau nggak percaya sini lu datang ke Dayak, sini datang ke Kalimantan, ketemu, buktiin sendiri ilmu santet di sini, buktiin sendiri ilmu sakti di sini. Wow. Nih gue bisikin, ongkosin dong sini lah. Terus siapa yang gue harus ketemuin? Ya, kalau gue nggak bisa ngebongkar keajaiban atau kesaktian yang dipraktekkan orang sana yang mau membuktikan, ongkos yang lu kasih ke gue kali 10 kali lipat. Gue balikin 10 kali lipat. Sih, kalau gue mah selalu berani. Jangan cuma nantang-nantang doang. Arahin, dukun siapa yang mau pembuktian sama ilmu merah, punya kesaktiannya apa, ongkosin gue ke sana. Kita lihat langsung, lu juga ikut, ya. Ketika terbongkar, si dukun harus mengakui diri sebagai penipu. Dan lu yang ngebawa gue ke sana juga harus mengakui kamu gampang ditipu. Selesai. Kalau gue nggak bisa ngebongkar triknya atau keajaibannya, ongkos yang kamu kasih gue ganti 10 kali lipat. Jadi nggak ada hubungannya Ibu Ida Dayak dengan kesaktian, dengan keajaiban, dengan goib-goiban, mistis-mistisan, apapun itu, spiritualilan nggak ada. Ya, Haji Naim juga nggak ada berhubungan sama itu. Cuma itu kalian pengobatan tradisional. Ya, kalau memang Bang Mers. Iya. Jadi itu ya. Mungkin kalau kita boleh menggarisbawahi yang ditantang itulah dukun, dalam tanda kutip dukun itu oleh pesulap merah. Tapi ini ada hal yang sensitif banget, yang itu mau coba untuk diraba, coba untuk diungkap oleh pesulap merah, yaitu tentang spiritual. Karena begini ya, mungkin yang ada di masyarakat umum, spiritual itu adalah berhubungan dengan hal kepercayaan, hal yang gaib, dan itu tidak bisa dipersatukan dengan logika. Mungkin ya, gaib sendiri berdiri sendiri dan logika berdiri sendiri dan tidak bisa berjalan berbarengan. Itu yang utama. Karena begini bro, apa ya, menurut ini makna spiritual itu masih ada hubungannya ini dengan apa ya, harapan, ada hubungannya dengan makna, ada hubungannya dengan kerukunan, dan juga ada hubungannya dengan sistem kepercayaan itu. Jadi ketika Marvel ini coba menggali yang berkata masalah spiritual, jadi misunderstandingnya di situ, karena pemikiran kita semuanya bahwa spiritual itu adalah gaib dan sebagainya. Ini sebenarnya benar, supranatural spiritual ya. Jadi spiritual ini adalah spirit gitu, kalau saya boleh apa ya,
menjelaskan tentang spiritual gitu kan, sesuai dengan kemampuan saya yang ya hanya biasa-biasa aja ya. Spiritual ini berasal dari kata spirit yang berhubungan ini dengan apa ya, sifat kejiwaan ya, atau rohani atau batin gitu kan. Dan spiritual ini berarti apa ya, pendorong sifat dan perilaku untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu yang terkait benar atau salah berdasarkan prinsip yang dianut. Dan ini kita kembali, dan ini berhubungan banget dengan kepercayaan. Ketika kita sudah ngomong kepercayaan itu, ya ini ranahnya sudah dalam, karena eh, orang kalau sudah percaya apapun kata orang ya nggak mau tahu karena dia sudah percaya kan. Begini kan definisinya, kita definisikan yang namanya kepercayaan. Ini adalah sebagai kultur budaya dan juga lembaga keagamaan ya. Ini kultur kultur budaya seperti Islam, Kristen, Konghucu dan sebagainya itu sampai kepercayaan kepada animisme dan dinamisme gitu kan ya. Itu adalah kepercayaan. Jadi itu tidak bisa disentuh. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk tidak percaya, dan kita juga tidak bisa memaksakan orang untuk percaya gitu kan, karena itu ranah batin manusia itu sendiri-sendiri kan ya. Itu adalah kumpulan dari kesimpulan dari batin orang itu sendiri-sendiri. Kita tidak bisa memaksakan untuk tidak percaya ataupun percaya, dan kita harus menghormati hal-hal itu menurut saya kan ya. Dan begini ya, spiritual itu juga memberikan suatu perasaan yang berhubungan dengan interpersonal ya, atau hubungan antara orang lain dengan lingkungan, dan juga intrapersonal, hubungan antara diri sendiri, dan juga transpersonal ya, hubungan yang tidak bisa dilihat, yaitu suatu hubungan dengan ketuhanan yang merupakan kekuatan yang paling tinggi. Kalau kita membahas masalah kepercayaan yang maha tinggi gitu kan, dan itu beda-beda apa ya, eh, kesimpulan dalam batin kita kan ada, karena berbeda agama kepercayaan ini macam-macam, termasuk kepercayaan tentang animisme dan dinamisme. Bukan hanya agama, itu juga kepercayaan. Dan kalau kita sudah menyentuh ke ranah itu, maka ya wajar kalau orang ini yang disentuh itu akan apa ya, tersinggung, karena itu ranah yang sensitif banget itu menurut saya bro. Jadi mungkin di situ ya, spiritual, ada konteks spiritual dan kesaktian dan sebagainya yang diungkap oleh Marcel tadi ya, seperti itu. Jadi mungkin maksudnya Marcel ini adalah mau mengungkap hal-hal trik gitu kan ya. Saya setuju lah itu ya. Penipuan berkedok dukun, penipuan berkedok agama, penipuan berkedok adat, penipuan, pokoknya penipuan dan memakai trik itu yang mau dibongkar oleh pesulap merah. Maksudnya seperti itu. Tapi dalam kata-katanya itu ada yang menyinggung dan tidak dijelaskan gitu kan ya. Dan walaupun dijelaskan mungkin cara menerima pendapat pesulap merah itu beda-beda. Orang beda-beda. Jadi apa ya, menyimpulkan pernyataan pesulap merah ini beda-beda, beda orang beda. Jadi ada yang jadi ya dari beberapa segi itu menurut saya. Jadi gaduhnya di situ bro, gaduhnya itu menurut saya ya. Jadi gaduh bangetnya gaduhnya di situ. Jadi dari pernyataan itu ya Pak, menimbulkan reaksi banyak dari teman-teman saudara-saudara kita di Daya, dan harapannya ini harus cepat diselesaikan supaya tidak melebar kemana-mana. Karena kalau sudah menyinggung masalah sarah itu gimana ya, iya berat banget ya. Jadi harus tetap cepat ada penyelesaian itu menurut saya bro. Dan ya semoga tidak berlarut-larut, dan tidak berlarut-larut ya masalah ini kan. Ini nggak ada nggak ada faedahnya menurut saya. Jadi kita debat masalah spiritual harus begini, nggak ada apa faedahnya. Ya. Sebenarnya ini berawal dari situ kemarin ya, ibu daya dan pesulap merah pada akhirnya melebar karena pesulap merah ini sentil masalah daya, sentil masalah spiritual, sentil masalah kesaktian itu, dan itu sensitif banget bro menurut saya.
Kan itu adalah masalah kepercayaan kan. Ketika orang sudah percaya maka ya itu sangat rentan dengan ketersinggungan itu menurut saya karena itu adalah kepercayaan dan itu adalah kumpulan dari kesimpulan batin-batin orang-orang sendiri dan itu beda-beda kesimpulannya dalam batinnya sendiri masalah kepercayaan dan itu sebaiknya tidak sentil ke masalah situ. Oke lah kalau pesulap merah mungkin mau buka trik-trik yang berkedok hal-hal seperti itu dengan penipuan itu nggak masalah tapi kalau sudah sentil masalah itu sensitif banget sangat sensitif karena itu ya namanya kepercayaan ya seperti itu ya mungkin seperti itu bro ya pendapat saya atau mungkin bagaimana menurut teman-teman semuanya karena itu ranahnya sudah sangat peka sekali ranahnya sudah privasi dan akan timbul ketersinggungan lain kalau sudah menyangkut kepercayaan kayak gitu kan ya. Oke, mungkin bisa saja ya video ini ya. Kita lanjut nanti di lain kesempatan ya. Kita gali lagi ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Coba kita nanti bahas lagi ya tentang spiritual gitu kan ya. Ya mungkin dengan kemampuan ya otak saya terbatas ya. Mungkin Anda bisa berkomentar di bawah ini apa sih spiritual sebenarnya karena ini sensitif banget bro. Spiritual dan kepercayaan ini sensitif banget dan tidak bisa diganggu gugat ketika di dalam hati di hati manusia itu menurut saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih seru, lebih heboh, lebih gaduh tentunya ya. Salam sehat untuk kalian semuanya. Keren.